Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran matematika. Nah, yang sekarang kita bahas adalah tentang barisan dan deret. Yuk langsung kita simak. Barisan dan deret. Sekarang kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Barisan adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Sedangkan deret adalah penjumlahan dari suatu barisan dan bentuk umumnya adalah penjumlahan ya. Tinggal suku 1 tambah suku 2 dan seterusnya. Dan barisan dan deret itu terbagi menjadi dua. Yang pertama aritmatika dan yang kedua. Nah, itu adalah pengertian dari barisan dan deret. Ingat, barisan dan deret itu terbagi menjadi dua, yaitu aritmatika dan geometri. Tetapi yang kita pelajarin kali ini adalah tentang barisan dan deret aritmatika. Yuk kita langsung simak. Langsung ke pengertian baris aritmatika, yaitu suatu barisan dengan pola tertentu berupa penjumlahan yang memiliki beda atau selisih yang sama atau tetap. Nah, ingat, suku-sukunya itu berbentuk U1, U2, U3 dan seterusnya sampai suku ke N. U1 suku pertama, U2 suku kedua. Dan rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B, di mana A adalah suku pertama atau suku yang paling awal, B adalah beda atau selisih. Dengan caranya adalah U2 dikurang U1 suku kedua dikurang suku 1, dan N adalah banyak sukunya, N-nya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan UN adalah suku ke N, yaitu N-nya juga sama 1, 2, 3 dan itu adalah pengertian dari aritmatika. Sekarang kita masuk ke contoh soal barisan aritmatika. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Kamu bisa lihat di sini suku pertamanya adalah 5, 8 dan 11. Diminta adalah tentukan suku ke-12. Kalau barisan aritmatika itu pasti ditanyanya adalah suku. Diketahuinya adalah A-nya 5, suku awalnya, B-nya adalah U2 dikurang U1, suku keduanya itu 8 dikurang 5 menghasilkan angka 3. Dan N-nya adalah 12 karena sesuai dengan soalnya. Dan sekarang kita tinggal jawab. Masukkan dulu rumusnya, yaitu A plus N min 1 kali B. Setelah itu masukkan angka sesuai yang diketahui. N-nya diganti 12, B-nya diganti 3, A-nya adalah 5. Setelah itu kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Menghasilkan angka 11, kamu kali 3 ditambah 5 menghasilkan angka 30. Nah, sekarang kita masuk ke deret aritmatika. Langsung saja yuk ke penjelasan berikut. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Ingat jumlahnya. Dan bentuk deret itu penjumlahan, yaitu suku pertama tambah suku kedua ditambah suku ketiga dan seterusnya sampai suku ke N. Dan rumusnya Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Nanti yang dikerjakan dalam kurung terlebih dahulu ya. Dan dimana A adalah suku pertama atau suku awal seperti tadi, B-nya adalah beda atau selisih, rumusnya juga sama seperti tadi. Dan N itu adalah banyak sukunya, N-nya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan Sn itu adalah jumlah suku N-nya. Dan sekarang kita memasuki contoh soal dari deret aritmatika. Kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, dari soal yang kamu lihat bisa dibedakan dengan barisan. Jika deret itu pertanyaannya menggunakan jumlah suku ke-10, ada kata-katanya jumlah. Kalau barisan tidak ada. Jadi kamu harus ingat. Nah, kita lihat diketahuinya. Suku pertamanya 12, dia suku awalnya. Bedanya itu tinggal suku kedua dikurang suku pertama seperti tadi. 14 kurang 12 adalah 2. Dan N-nya adalah 10 sesuai dengan pertanyaannya. Kita jawab langsung, masukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Nanti dikerjakan dalam kurung terlebih dahulu. Masukkan angkanya, N-nya diganti 10, A-nya diganti 12, B-nya diganti 2. Nah, setelah itu 24 itu dari hasil 2 kali 12, dan 18 itu 10 dikurang 1 dikali 2. Dan selanjutnya kamu bagi itu 10 bagi 2 itu 5, 24 itu ditambah 18 42, dan kamu kali 5 menghasilkan angka 210. Pembahasan kita adalah barisan geometri dan deret geometri. Langsung
saja yang pertama, yaitu barisan geometri. Oke, sekarang kita masuk ke barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Yaitu barisan bilangannya mempunyai rasio tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Nah, berbeda dengan aritmatika, selisih antara barisan itu disebutnya rasio, yang artinya suku barisan itu ditentukan dari perkalian atau pembagian. Nah, kamu bisa lihat dari gambar, lihat selisihnya itu adalah perkalian ya. Berbeda aritmatika itu adalah penjumlahan. Kita masuk ke rumus. Rumusnya itu adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1, di mana A itu adalah suku pertama atau U1, R itu rasio, mencari rasio U2 dibagi U1 atau suku kedua dibagi suku pertama, N itu banyak suku ke N, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya, UN adalah suku ke N. Sekarang kita masuk ke contoh barisan geometri. Kita masuk ke contoh barisan geometri. Soalnya adalah ada sebuah barisan geometri, maka hitunglah suku N yang ketujuh dari barisan berikut. Nah, kita lihat U1-nya itu adalah 3, U2-nya adalah 6. Kita langsung masuk ke diketahuinya. U1 itu sama dengan A, nilainya adalah 3, rasionya tinggal kamu bagi U2 dibagi U1, 6 bagi 3 adalah 2, N-nya adalah 7, lihat dari soalnya. Kita jawab langsung dan kita masukkan rumusnya, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Nah, kita ganti, N-nya adalah 7, A-nya adalah 3, R-nya adalah 2, dan N-nya 7 dikurang 1. Selanjutnya kamu kurang dulu pangkatnya, yaitu 7 dikurang 1 adalah 6, dan setelah itu kamu pangkatin dulu 2 pangkat 6 adalah 64. Setelah itu kamu kali, yaitu 3 kali 64 adalah 192. Nah, sekarang kita ke deret geometri. Oke, sekarang kita masuk ke deret geometri. Apa sih deret geometri itu? Yaitu penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Pengertiannya hampir mirip dengan deret aritmatika, yaitu tentang penjumlahan dari suku-suku suatu barisan. Ini kita bisa lihat rumusnya itu ada dua. Yang pertama itu adalah SN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1. Itu jika rasionya lebih dari 1, misalkan 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan selanjutnya yaitu rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu adalah SN sama dengan A kali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 kurang R jika rasionya lebih kecil daripada 1. Misalkan setengah, sepertiga, 0,5, 0,3, yang penting lebih kecil daripada 1. Bedanya itu dari kedua rumusnya, yang pertama jika rasionya lebih dari 1, R-nya di depan, kalau kurang dari 1, angka satunya yang di depan. Di mana A itu adalah suku pertama, R itu rasio, mencari rasio U2 dibagi U1, N banyak suku ke N, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. SN adalah jumlah suku ke N. Sekarang ke pembahasan terakhir, contoh deret geometri. Oke, sekarang kita masuk ke contoh deret geometri. Di sini kita lihat soalnya menentukan jumlah suku ke-6 dari suku berikut. Kita lihat ya, soalnya ada kata-kata jumlah, berarti soalnya adalah deret. Suku pertamanya adalah 3, suku keduanya adalah 6. Seperti tadi kita langsung masuk diketahuinya, suku pertamanya adalah 3, rasionya tinggal U2 dibagi U1 adalah 6 bagi 3, 2, dan N-nya adalah 6. Kita lihat dari soalnya. Oke, kita langsung menjawab. Karena rasionya lebih dari 1 yaitu 2, maka kita masukkan rumus yang SN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1, yang R-nya di depan karena rasionya lebih dari 1. Masukkan ke rumusnya, yaitu N itu diganti angka 6, selanjutnya suku pertama atau A-nya diganti angka 3, setelah itu rasionya juga
ganti angka 2, pangkatnya diganti 6, n-nya karena 6, dikurang 1, r-nya juga diganti angka 2, dikurang 1. Setelah itu yang kamu kerjakan pertama adalah pangkatin dulu, yaitu 2 pangkat 6 adalah 64, selanjutnya dikurang 1, dibagi, kamu langsung kurang aja, 2 kurang 1 adalah 1. Setelah itu 3 kali 64 dikurang 1 adalah 63. Karena pembagian 1 itu tetap angkanya, jadi kamu langsung kali aja. 3 kali 63 adalah 189. Itu adalah hasil akhirnya. Contoh soal barisan dan deret aritmatika dan geometri. Oke, kita lihat soalnya. Diminta adalah 5 suku berikutnya dari rumus UN sama dengan 2N plus N pangkat 2. Ya udah, kita langsung jawab. Pertama masukin dulu rumusnya. Setelah itu 5 suku berikutnya berarti suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita mulai dari yang pertama, berarti N-nya diganti angka 1. Kamu tulis 2 kali 1 plus N-nya ganti 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 adalah 1, 2 kali 1 adalah 2, kamu tinggal jumlah. Selanjutnya suku kedua berarti N-nya diganti angka 2. 2 kali 2 berapa? 2 pangkat 2 berapa? Dan sampai suku kelima. Contoh selanjutnya. Kita masuk contoh kedua. Itu ada barisan, ditentukan rumus suku ke N. Kita lihat itu adalah barisan aritmatika. Kenapa? Karena selisihnya adalah penjumlahan 2. Kita masukkan suku pertama adalah 3, bedanya tinggal suku kedua dikurang suku pertama adalah 5 kurang 3, 2. Langsung kita jawab. Masukkan dulu rumus aritmatika. A-nya diganti angka 3, B-nya diganti angka 2. N-nya nggak diapa-apain ya. Setelah itu kamu kali silang tuh, 2 kali N 2N. 2 dikali min 1 adalah min 2. Setelah itu kamu jumlah atau kamu kurang yang sejenis. Yang bisa dijumlah dikurang adalah 3 dikurang 2, yaitu 1. Maka rumusnya menjadi 2N plus 1. Oke, kita di sini langsung masuk ke contoh yang ketiga, menentukan rumus suku ke N juga. Suku pertamanya 9, ini adalah barisan geometri karena selisihnya adalah perkalian 3, rasio yang didapatkan adalah 3. Langsung jawab, masukkan rumus barisan geometri. Di sini suku pertamanya adalah 9, R-nya 3. Jika bisa disamakan angkanya, kebetulan di sini 9 bisa diubah menjadi pangkat 3 dengan cara poin faktor, yaitu dari 3 kali 3. Kalau misalkan 27 juga bisa jadi 3 kali 3 kali 3. Kalau tidak bisa diubah menjadi bilangan pangkat, tidak usah dipaksa, misalkan contohnya 5 atau 6. Tujuannya, jika angkanya sama, pangkat bisa dijumlah. Jadi 3-nya cukup tulis sekali, pangkatnya tinggal dijumlah, min 1 tambah 2 itu adalah 1, jadi 3 pangkat N plus 1. Contoh selanjutnya. Oke, kita lihat dari soalnya. Di sini adalah menentukan suku ke-20. Dan kita langsung masuk ke diketahuinya, yaitu suku kelima dan suku ke-8 adalah 13 dan 22. Karena tidak diketahui suku pertama dan bedanya, harus dicari dulu dengan cara eliminasi dan substitusi. Langsung kita jawab, kita masukkan rumusnya, dan setelah itu kita tulis dulu suku ke-8, suku yang paling besar, dan N-nya tinggal diganti angka 8 dan 5, A-nya sama B-nya tetap. Nah, setelah itu 8 kurang 1 7B, dan 5 dikurang 1 adalah 4B, sama dengan 22 dan sama dengan 13. Dan eliminasi itu harus dicoret dulu yang sama. Yang di sini yang sama adalah huruf A-nya karena sama-sama nilai 1. Karena keduanya positif, maka dikurang. Setelah dicoret tinggal 7B dikurang 4B adalah 3B, dan 22 dikurang 13 adalah 9. 3-nya dipindahin ruas, dari perkalian pindah ruas jadinya pembagian. 9 dibagi 3 adalah 3, maka bedanya adalah 3. Oke, kita lanjut. Di sini substitusi, pilih salah satu, bisa U5 atau U8. Di sini misalkan U5, maka kamu masukin A plus yang 4B sama dengan 13. Nah, bedanya sudah diketahui, tinggal dimasukin aja. Jadinya A plus 4 kali 3 adalah 12 sama dengan 13. Di sini karena mencari A, maka 12 pindah ruas, plus pindah ruas jadinya negatif. Sebaliknya nanti tinggal 13 dikurang 12 adalah 1. Sudah mendapatkan suku pertama dan bedanya, baru bisa mencari suku ke-20 menggunakan rumus seperti biasa. A-nya diganti 1, B-nya diganti 3, dan ikuti cara selanjutnya. Kita masuk yang terakhir, contoh soal penerapan barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari.
Kita lihat dulu soalnya, kamu harus memahami soalnya itu maksudnya gimana. Di sini ada baris kursinya 25, barisan pertama jumlahnya 20, kedua 24, ketiga 28 dan seterusnya selalu bertambah 4. Tentukan jumlah banyak kursi semuanya. Kita lihat diketahuinya barisan pertama berarti suku pertama, barisan kedua adalah suku kedua, barisan ketiga adalah suku ketiga. Bertambah berarti itu adalah bedanya. N-nya 25 karena semua kursi barisnya ada 25 kursi. Kita lihat pertanyaannya adalah jumlah, berarti adalah deret. Kita lihat ini aritmatika atau geometri, ternyata aritmatika karena selisihnya adalah bertambah. Oke, kita langsung masukkan rumus deret aritmatika. N-nya tinggal diganti 25, A-nya diganti 20, B-nya diganti 4. 2 kali 20 adalah 40, 25 dikurang 1 adalah 24, dikali 4 adalah 96, dijumlah dengan 40 adalah 136. 25 dibagi 2 adalah 12,5 dan dikali 136 adalah 1700. Contoh selanjutnya. Oke, kita lihat soal nomor 2. Di sini amoeba membelah diri menjadi 2 selama 15 menit, mula-mulanya 12. Berapa banyak setelah 1,5 jam? Kita masuk diketahuinya, mula-mula itu adalah suku pertamanya 12. Nah, kita harus tahu dulu ini aritmatika atau geometri. Kalau dilihat dari soal ini adalah soal geometri. Kenapa? Karena posisinya si amoeba ini membelahnya menjadi 2 setiap 15 menit. Itu hanya satu amoeba, belum amoeba yang lain. Jadi dia bertambahnya adalah kelipatan. Berarti rasionya 2. Dan untuk mencari N itu adalah waktu yang ditanya dibagi waktu membelah ditambah 1. Waktu yang ditanya itu adalah 1,5 jam, harus diubah ke menit. Setelah itu dibagi waktu membelah 15 menit dan ditambah 1. 90 bagi 15 adalah 6, ditambah 1 adalah 7. Oke, kita langsung jawab. Di sini kita menggunakan rumus barisan geometri, bukan deret, karena yang ditanyakan adalah banyak, bukan jumlahnya. Setelah itu masukkan A-nya diganti dengan 12, R-nya diganti dengan 2, N-nya diganti dengan 7. Pertama pangkatnya dulu, 7 dikurang 1 adalah 6, 2 pangkat 6 adalah 64, dikali 12 berarti 768. Contoh selanjutnya. Kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu jumlah bilangan kelipatan 3 antara 100 dan 200. Di sini adalah soal deret aritmatika karena menanyakan jumlah antara 100 dan 200. Bedanya itu adalah 3. Nah, yang di awal 100 itu adalah untuk mencari suku pertama, 200 itu adalah suku terakhir. Tetapi untuk mencari suku pertama itu adalah angka setelah 100 yang bisa dibagi 3. Misalkan di sini ada 101 nggak bisa dibagi 3, berarti nggak usah dipakai. Kita lanjut ke angka selanjutnya. Di sini didapat adalah 102 karena bisa dibagi 3. Walaupun ada angka setelahnya bisa dibagi 3, tetapi memakainya adalah yang paling mendekati. Dan yang suku terakhirnya juga sama, tapi angka sebelumnya, yaitu sebelum angka 200, kira-kira angka berapa yang bisa dibagi 3? Di sini didapat adalah 198 karena yang paling mendekati dan bisa dibagi 3. Oke, kita langsung jawab. Kita mencari N-nya terlebih dahulu menggunakan rumus barisan, tidak bisa menggunakan rumus deret ya. Masukkan rumus barisan, UN diganti 198, A diganti 102, B diganti 3. Kali silang, 3N 3 kali min 1 min 3, 102 dikurang min 3 adalah 99. Pindah ruas 99, positif menjadi negatif, kamu kurang menjadi hasilnya juga 99. Setelah itu 3 nya pindah ruasnya, dari perkalian pindah ruas jadi pembagian dan dibagi hasilnya 33. Setelah itu baru kamu bisa mengerjakan deret menggunakan rumus seperti biasanya. Nah, itu adalah materi kita kali ini. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam cinta dari matematika. Salam heyo. Assalamualaikum.